bagi shalom. Ada sukacita, amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita kepada Tuhan. Apapun persoalan tantangan yang kita bawa pada hari ini, Tuhan tahu. Amin. Asal kita setia. Haleluya. Kita memtinggikan Dia. Dia Allah yang besar, Dia yang luar biasa, Dia mengerti segala persoalan.
Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dan biar Engkau menguduskan kami sekalian ya Tuhan. Pagi hari ini di awal bulan September kami bersuka cita karena Tuhan pemelihara kami yang ajaib, Tuhan gembala kami yang maha baik, terus menopang kami dengan tangan yang perkasa, menuntun kami di jalan damai sejahtera, menunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang dahsyat di dalam nama Yesus bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan-Mu, dan juga proteksi ilahi atas hidup kami dari hari ke hari. Kami mau ngalamin Tuhan, bukan cuma tahu tentang Tuhan. Segala ritual agamawi yang mati dihancurkan dalam nama Yesus. Kami tidak hanya mau berjumpa dengan bangku gereja, berjumpa dengan orang-orang di gereja, tapi kami mau berjumpa dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus yang ajaib, di dalam nama Yesus yang luar biasa, kami bersyukur dan kami mohonkan ini semua. Kami berdoa supaya benih firman jatuh ke tanah hati yang gembur dan subur, untuk kami boleh mengalami karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna, dan janji-Mu digenapi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bersuka cita kita memasuki bulan September, minggu pertama. Dengan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, saya mengingatkan kembali bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian. Dan Alkitab inilah kita perjanjian, ya. Ada 7.000 lebih janji-janji Allah tertuang dalam Alkitab. Nah, menarik, 7.000 janji dalam perjanjian lama, perjanjian baru, spesifik 3.000 lebih tentang berkat. Ya, dalam bahasa Arabnya barokah, dalam bahasa Ibrani berakah, elogia, blessing, ya, berkat atau kutuk, bless or curse, ya. Kita tahu persis kita memilih yang mana, ya. Hidup dalam berkat Tuhan, mulai dari panggilan Abraham, ya, dia akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur. Barang siapa memberkati Abraham diberkati, barang siapa mengutuk Abraham dikutuk. Dan jangan lupa Galatia pasal 3, ya. Galatia pasal 3 berkata kita ini pewarisnya Abraham, ya. Kita ini pewarisnya Abraham. Jadi apa yang dijanjikan kepada Allah kepada Abraham itu diwariskan kepada kita, setiap kita anak-anaknya, ya. Jadi warisan janji-janji berkat dan menjadi berkat. Diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat. Jadi sekali lagi ulangi terus-menerus supaya jangan lupa sasaran, tujuan, goal hidup adalah menjadi berkat. Katakan sasaran menjadi berkat. 2, 3. Sasaran menjadi berkat. Jadi kalau sampai sekarang kita nggak tahu apa tujuan hidup saya, apa goal, apa sasaran hidup saya, menjadi berkat. Tapi mustahil kita menjadi berkat kalau kita nggak diberkati dulu. Jadi sarananya ialah orang percaya diberkati Tuhan, ya. Orang percaya diberkati Tuhan, itu sarana. Jadi kalau bisnis saudara diberkati, rumah tangga saudara diberkati, pelayanan saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, di masa-masa sulit, ya, hari-hari ini kegoncangan terus terjadi. Saudara, angkanya bukan menurun, tapi tambah klimaks. Tambah naik, ya. Jadi PSBB itu P yang terakhir itu bukan diperpanjang berapa lama itu, ya, tapi berbulan-bulan terus, tambah lagi dan sebagainya. Di masa sulit Tuhan tetap berjanji memberkati hidup kita. Karena apa? Karena Dia punya tujuannya supaya kita menjadi berkat. Pertanyaannya, kenapa saya nggak diberkati? Kenapa keluarga saya nggak diberkati? Kenapa bisnis, pekerjaan, kenapa pelayanan saya tidak diberkati? Nah saudara, itu ada penghambatnya, itu ada penyumbatnya. Jadi kalau saya lagi tiap hari nyebor tanaman itu, ya, pagi
Tiap hari kalau nggak pagi sore saya naik ke lantai 3, lantai 2, siram tanaman itu dengan selang yang panjang. Tiba-tiba pas di ujung sana, kok selangnya mampet, kok nggak keluar airnya. Begitu tengok ke belakang, ternyata selangnya kelipet, saudara. Ya, jadi terhambat. Ya. Nah, kenapa berkat itu tidak mengalir? Kenapa bisnis macet terus? Keluarga ribut terus dan sebagainya. Ya ini masalahnya ya. Ini karena tidak ada kesehatian. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu ya. Kesatuan hati itu kuncinya. Kesatuan hati itu mendatangkan berkat Tuhan atas setiap orang ya. Dan ini kunci dari sejak Kejadian pasal 11. Dalam Kejadian pasal 11, seluruh manusia itu cuma satu bahasa, satu budaya, satu bahasa, satu, jadi gampang ya. Dan mereka mau mendirikan menara sampai ke Babel, menara Babel sampai ke langit, maaf ya, sampai ke langit. Dan Tuhan bersaksi, mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Jadi Tuhan sendiri yang ngomong nih ya, betapa dahsyatnya kesatuan. Mulai dari sekarang mereka mau bikin apa saja, pasti kalau mereka rencanakan akan terlaksana. Maka dikacaukanlah bahasa mereka. Babel artinya kacau, sehingga menara yang sampai ke langit itu dibatalkan. Tapi hari ini kita lihat menara sampai ke langit. Menara 1 kilometer, Burj Dubai 1 kilometer lebih ya. Bayangin puncaknya itu sampai lantai berapa ratus ya, karena 1 kilometer lebih ya. Cina bikin lagi, Taipei, Taiwan bikin lagi, seluruh dunia berlomba-lomba bikin menara yang sampai ke langit, saudara. Jadi intinya mulai dari sekarang apapun yang manusia rencanakan, mau sampai ke bulan, kemarin kan kirim pesawat ke Mars, mau kemana lagi, nggak akan ada yang bisa tidak terlaksana karena kuasa kesatuan, the power of unity, kuasa kesatuan. Intinya apa? Intinya kesatuan hati mendatangkan berkat, saudara. Mazmur 133 berkata demikian, ini sering dinyanyikan ya. Lihat ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Seperti minyak, seperti embun. Tapi tujuan akhirnya apa? Kita mengatakan endingnya ialah sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya ya. Jadi kemana Tuhan memerintahkan berkat? Ke sebuah tempat. Tempat itu bisa keluarga, tempat itu bisa kantor, tempat itu bisa pabrik, tempat itu bisa gereja, tempat itu bisa komunitas. Ke sana Tuhan akan memerintahkan berkat. Ke tempat itu Tuhan akan memerintahkan berkat, Tuhan akan memerintahkan kehidupan. Kalau apa? Kalau ada kebersamaan, diam bersama-sama dengan rukun, saudara. Kalau pemerintah orang Malaysia berkata demikian, bersekutu menambah mutu ya. Alkitab berkata di dalam Ulangan pasal 32 ayat 30 dikatakan, satu orang bisa mengejar 1000 orang, satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Jadi kalau 2 orang berapa? Itu kan matematik ya. Kalau matematik, kalau 1 orang ngalahkan 1000 ya, kalau 2 ngalahin 2000, itu matematis. Kalau 3, 3000, 5, tapi Alkitab mengatakan ya, 1 orang mengalahkan 1000 musuh, 2 orang bikin kabur 10.000 musuh. Artinya terjadi apa? Pelipat gandaan power ya. 2 orang sehati sepakat. Firman Tuhan berkata ya, Yesus mengatakan dalam Matius 18 dikatakan ayat 19, jika 2 di antaramu, 2, katakan berapa? 2 yang paling sedikit siapa? Suami istri. 2 orang sepakat. Cuma untuk suami istri sepakat itu susah banget ya. Banyak suami istri yang jujur ya. Banyak suami istri yang jujur. Kayak seperti kemarin saya menyaksikan yang jujur. Kami berbeda ya.
Istri saya terbuka, saya tertutup, ya. Istri saya begini. Saudara, saya tahu ini pergumulan berat. Saya jujur, saya juga berat, ya. Untuk sepakat, sehati, sekata, sejiwa, itu berat, saudara. Pergumulan. Makanya ada janji pengabulan doa. Jika dua di antaramu sepakat, apapun yang kamu doakan akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yesus yang menjamin. Doa sepakat itu dahsyat, saudara. Tapi untuk berjalan menuju kesepakatan itu proses yang tidak mudah. Masing-masing punya kehendaknya sendiri, masing-masing punya seleranya sendiri, ya. Jadi ya sedikit sulit untuk sepakat. Padahal untuk sepakat ini janji Tuhan. Kesana Tuhan memerintahkan berkat, kesana Tuhan memerintahkan kehidupan, kesana Tuhan mengirimkan sesuatu yang dahsyat kalau sepakat. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, jemaat kota kosmopolitan. Itu adalah kota terbesar di dunia, pusat kekaisaran Roma. Ya, belum pernah ada kota di dunia yang jumlah penduduknya sampai 1 juta zaman tersebut. Ya, pada zaman Yesus. Tapi ini Roma karena pusat besar luar biasa. Di situ ada jemaat di Roma dan Paulus menulis surat sedemikian, ya, panjang lebar. Beberapa poin kita akan tekankan bersama-sama. Tapi ini prinsip-prinsip kesepakatan. Ya, apa hasilnya? Ya, nanti kita akan lihat. Kalau sepakat, kita yang kuat, kan ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi yang kuat itu harus apa? Nah, wajib, hukumnya wajib. Ya, jadi ada hukum wajib juga dalam kekristenan. Yang kuat, yang kaya, yang hebat, yang pinter. Ya, yang kuat wajib menanggung yang lemah, yang kaya wajib menanggung yang miskin. Ya, kemudian yang pinter harus menolong yang bego-bego dikit. Ya, jangan malahan begoin, bodohin orang goblok. Ya, biasanya orang goblok itu dibodohin terus sama orang pinter. Ya, orang miskin ditindas terus sama orang kaya. Orang lemah dibully terus sama orang kuat. Nah, nggak boleh. Kita yang kuat wajib apa? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan diri sendiri, kata Paulus. Ya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencecah engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dulu, ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Ya, tahun 100 semua kitab sudah komplit semuanya. Perjanjian lama, perjanjian baru sudah komplit. Bukan seperti kitab yang lain ratusan tahun kemudian. Ya, tapi ini langsung pada zamannya, pada generasinya, saksi pertama sudah komplit. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan apa? Kerukunan, ya. Damai, shalom, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Itu lagu sekolah minggu 50 tahun yang lalu, ya. Rukun cinta satu sama lain, kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan kalau rukun nih, ya, kalau orang sudah rukun, kelompok sudah rukun, gereja sudah rukun, komunitas sudah rukun, maka apa? Dengan satu hati, satu suara, one heart, bukan kata Honda, one heart, ya, one voice. Kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, saling menerima, ya, satu sama lain. Ya, seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan-pelayan orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, oleh sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu bangsa-bangsa, ya, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah
bangsa-bangsa, ya. Terus ditulis, kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ayat 13 kalau kebaca, ayo baca bareng-bareng, ya. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 395 kali ditulis Pantata Etne, all nation, bangsa-bangsa, mispaha, ditulis. Ini rencana Allah. Allah segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa ingin memberkati seluruh bangsa. Gak ada satu bangsa pun yang lebih hebat dari bangsa lain. Gak ada satu suku pun yang lebih hebat dari suku yang lain. Gak ada, ya, saudara. Karena Allah ingin memberkati seluruh bangsa-bangsa. Ya. Kalau bangsa-bangsa dikatakan nanti Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 7 ayat 9, segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah sambil menaikkan keselamatan yang dari Tuhan. Segala suku akan mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Ada perwakilan dari setiap suku. Hati Tuhan adalah hati untuk bangsa-bangsa, untuk seluruh suku bangsa. Tuhan ingin memberkati bangsa-bangsa, tapi syaratnya tadi, ya, harus ada kerukunan. Nah, saudara, ada 3 hal, minimal ada 3 hal untuk kita bisa sehati. Sehati itu apa? Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau dari ayat-ayat tadi, untuk memuliakan Allah Bapa kita, memuliakan Allah, betul, itu endingnya. Yang sehati itu memuliakan, ya. Oke, sehati untuk membangun, ya. Jadi Paulus memperingatkan jemaat-jemaat di Roma, ya. Ayo kita mulai sehati. Ini jemaat mungkin ada perselisihan satu sama lain, perbedaan doktrin, perbedaan ajaran. Ini lagi marak di Facebook, ya, di medsos. Perbedaan pandangan, perbedaan perspektif, perbedaan sudut, perbedaan keyakinan, perbedaan aliran, perbedaan denominasi, perbedaan liturgis, perbedaan macam-macam. Ayo kita sepakat untuk saling membangun. Tapi kuncinya jangan cari kesenangan sendiri, ya. Orang egois itu nggak bisa sehati. Orang yang mementingkan diri sendiri tadi nggak bisa sehati, karena dia berpusat, saya yang harus senang, nggak peduli orang lain. Gua nomor 1, yang lain nomor 1, nggak peduli, ya. Pokoknya gua dulu, saya emang gua pikirin, ya, nggak peduli. Ayo membangun, ya. Jangan. Untuk saling membangun, orang percaya harus punya kesehatian, ya. Jadi itu kuncinya, sehati untuk membangun, ya. Membangun satu hal yang konstruktif. Nggak mungkin kalau orang nggak sehati bisa membangun, ya. Membangun rumah tangga, membangun bisnis, membangun pelayanan, nggak mungkin, ya. Jadi saya teringat waktu mahasiswa lulus tuh, ya, waduh, di kelas itu hebat sekali, temenan terus, ya. Waduh, akhirnya mereka sepakat tuh, ceritanya sepakat, 3 orang sepakat, maaf ya, 3 orang sepakat untuk apa? Bangun pelayanan bersama, ya, membuka cabang baru di luar pulau. Kalau masih kecil, kalau masih merintis, kalau masih susah, bisa kerjasama. Begitu udah muncul tanda-tanda berkat Tuhan, tanda-tanda kemajuan, mulai ribut. Siapa yang nomor 1? Siapa yang paling hebat? Saya sebelumnya saya udah ketawa, karena saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya itu. Ya, waktu itu kan semua hamba Tuhan pada pergi semuanya ke Australia, karena mereka melihat sebuah kegerakan yang disebut apa itu? Tim, ya, kepemimpinan tim. Nggak mungkin, saya bilang. Di antara 12 rasul ada the first among equal, ya, ada satu yang lebih hebat yang menjadi pimpinan, yaitu Petrus. Nggak mungkin kalau setara, ya. Buktinya apa? Abalaf, ya, 3 kepemimpinan jamaah. Tetap aja saya pergi ke sana 3 hari, belajar segala sesuatu, manajemennya, keuangannya, segala macam. Ya, yang dominan cuma 1 orang, ya. Yang pimpinannya itu sebenarnya dia, ide-idenya dia, semuanya pelaksana, nggak mungkin, ya. Jadi saya ketawa waktu ada 3 orang sepakat, betul, saudara. Jadi saya punya karunia nabi, ya. Karena artinya saya udah tahu endingnya, ya. Akhirnya mencelat satu, sampai sekarang tinggal 1, ya. Nggak mungkin. Kalau ada egois, nggak mungkin sehati. Kalau ada mementingkan diri sendiri, nggak mungkin sehati. Dan dengan sehati orang bisa membangun segala hal.
Jadi katakan setiap orang di antara kita harus apa? Mencari kesenangan sama demi untuk kebaikannya, untuk membangunnya. Satu kali ada kelas motivator ya, yang hadir gini nih, 50 orang. Kemudian tiba-tiba pembicara ini suruh keluar 50 balon. Keluar, ini kan 50 orang kurang lebih ya. Dia keluarkan 50 balon. Nah, setiap balon itu ada namanya masing-masing. Roni, David, Yulia, ya, Sings, ada namanya masing-masing. Ya, sekarang dikasih waktu 5 menit. Cari balonnya masing-masing. Lalu tabrakan, cari balon. Udah 5 menit, gak ada satupun. Gak ada satupun yang menemukan balonnya. 50 balon kan disebarkan tuh. Masing-masing kan cuma cari balonnya sendiri, betul nggak? Cari balon yang namanya, waduh, cari nih, balon saya mana? Bukan balonku ada 5, bukan ya. Balon saya mana yang ada nama saya? Ya, wih, balonnya. Bu Melin kan cuma cari yang punya Bu Melin. Ya, Ibu Evi cuma cari yang punya Bu Evi, nggak cari yang lain. 5 menit nggak ada satupun, nggak ada satupun yang berhasil. Kemudian sudah ketawa itu motivatornya. Sekarang begini, dikasih waktu 5 menit. Saudara pegang balon, begitu baca Melin, padahal dia Andreas nih. Langsung saya cari Melin, ini balon kamu. Yang lain juga gitu, ini balon kamu, ini balon kamu. Gak ada 5 menit semuanya udah ketemu semuanya. Ngerti nggak? Ngerti nggak perbedaannya? Kalau yang pertama itu fokus pada diri sendiri. Kalau yang kedua itu fokus, saya udah temukan, oh ternyata ini milik dia, saya kasih ke dia, ya. Saya kasihkan ke Ibu Mary, ini punya Bu Mary nih, ya. Gak ada 5 menit udah beres semuanya. Kalau fokus sama diri sendiri, gak bisa ketemu tuh kebahagiaan, gak bisa ketemu tuh kesuksesan. Ya. Coba pikirkan orang lain, jangan berpusat, jangan mencari kesenangan, harus mencari kesenangan sama demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, ayat 1, jangan mementingkan kepentingan sendiri. Jadi cari apa? Kesenangan sesama, kepentingan orang lain. Ayo, mulai berpikir, bangun. Apa yang bisa dibangun dalam hidup orang lain? Pasangan kita, anak kita, apa yang bisa dibangun? Jadi kalau istri cuma fokus pada dirinya sendiri, suami cuma fokus pada dirinya sendiri, gak ada tuh. Gak ada kesehatan, gak ada berkat, gak ada berkat. Tapi coba masing-masing fokus pada orang lain. Anak fokus pada orang tua fokus pada anak, suami fokusnya sama suami, istri terus. Istri fokus sama suami terus. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi intinya dikatakan di sini membangun bisa dengan cara bangun mesbah doa bersama. Doa sepakat kan? Mesbah doa bersama. Sharing firman. Ya. Kalau sharing pendapat seringnya ribut. Seperti kemarin ya, janganlah. Saya bilang sama seorang bapak mungkin ada di sini ya, nggak boleh. Pasti beda selera ya, karena kita ini beda pola pikir, ribut terus pasti. Ya, saya bilang nggak pernah. Saya nggak pernah mau ribut sama Bu Melin. Saya yakin seyakin-yakinnya boro-boro sama Bu Melin. Sama istri saya aja saya beda terus. Ya, istri saya udah 28 tahun sampai hari ini beda terus, apalagi sama yang model-model ini masih beda. Jadi apa yang bisa mempersatukan kita? Firman. Saya bilang sama bapak itu nggak bisa, nanti ujung-ujungnya pasti ribut, ujung-ujungnya pasti ribut. Pendapat saya, pendapat kamu, waduh nggak bisa. Ini manual book of life, back to the Bible. Kembali apa kata firman. Tadi saya bilang sama bapak itu, saya itu kalau ngomong sama orang, ini balikin ke sini, karena ini pedang bermata dua. Ya, ayo, kita ini orang salah semuanya, kita ini orang nggak sempurna semuanya. Jadi kita anggap diri kita benar, orang lain salah. Ya, selalu modelnya begitu, jadi ribut mulu. Ya, jadi balik nih, manual booknya yang benar nih. Ayo balik lagi ke Bible. Saudara, saya lihat ya, ada sepasang suami istri kelihatannya akur banget. Udah 50 tahun menikah. 50 tahun menikah. Orang dari luar kelihatan gandengan terus mesra terus. Begitu tahu ke dalamnya, ternyata mereka juga ribut dulu, saudara. Sama ada bedanya juga.
beda selera, beda pendapat. Jangan bilang beda pendapatan ya, itu udah pasti. Saudara, jadi kalau beda pendapatan ribut juga ya, saudara. Jadi udah deh, balik lagi nih. Kalau bangun, sharing firman, kuatkan lewat firman. Kalau ada yang lemah, kuatkan lewat firman. Kalau yang salah, tegur lewat firman. Semuanya harus bersatu membangun melalui firman. Karena firman ini yang mempersatukan. Ya, kalau yang lain ribut terus, yang itu dia terus di medsos tuh, perang terus, ribut terus. Back to the Bible, kembali pada firman. Dan dikatakan prinsip yang kedua, sehati bisa membangun. Ya, sehati itu bisa memuliakan Tuhan. Ya, hanya dengan sehati kita bisa memuliakan Tuhan. Jemaat di Roma didoakan supaya sehati. Untuk apa? Dengan sehati orang bisa membesarkan nama Tuhan. Bangsa-bangsa melihat, orang lain melihat. 12 suku bisa akur. Saudara tahu, 12 suku itu iri-irian, ya, sirik dengki. Sampai salah satu yang diberkati oleh bapaknya dijeblosin dalam sumur, dijual, tadinya mau dibunuh. Saudara, satu ayah memang beda ibu, tapi mereka sirik dengki. Sejujurnya nih ya, masing-masing orang kan punya sirik, ya, nggak suka orang lain diberkati lebih, nggak suka, ya. Boro-boro saudara, kadang-kadang orang tua juga nggak seneng tuh anaknya diberkati lebih. Ini kalau mau jujur, diberkati boleh tapi jangan lebih. Istri juga nggak suka suaminya diberkati lebih kadang-kadang, ya. Kemarin ada yang konseling gitu ya, tapi ya mau suaminya ya, dibandingkan istrinya, ya, jadi ya menimbulkan sesuatu misalnya, ya, saudara. Jadi intinya kebanyakan kita nggak suka orang lain lebih hebat dari kita, ya. Tapi ini 12 suku bisa bersatu, bangsa-bangsa memuliakan Tuhan. Lihat orang Kristen bersatu, orang lain memuliakan Tuhan. Ya, Yohanes 17, doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu, supaya dunia percaya. Hari ini dunia tidak percaya. Kenapa? 325 aliran, ya, aliran dalam kekristenan beda-beda semuanya, sampai bingung. Kalau saya jalan-jalan di Pungkur itu ya, gereja Tuhan Yesus, seberangnya gereja Yesus sejati, yang lain Yesusnya kurang sejati, ya. Gereja Bethel Injil sepenuh, ya, yang sebelahnya gereja Bethel Injil separuh, ya. Yang lain sepenuh, yang lain separuh, ya, seutuh. Sekarang ada gereja Injil seutuhnya, ya, yang lainnya kurang utuh, ya. Sudah, aduh, susah deh, ya. Merek-merek itu membuat dunia tidak percaya, dunia mencemooh, ya. Bersatu, satu iman, satu harap, ya, satu Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Orang tua senang gak lihat anaknya ribut melulu, ya. Ada seorang ibu, anaknya 4 ribut terus. Ibu ini sedih. Umurnya kemarin 80 ulang tahun tuh saya hadir dan mendoakan dia. 80 tahun, ya, sedih terus. Saya sudah ketemu dia 20 tahun. Aduh, curhat terus tentang anaknya. 4 anaknya ini, 2 laki 2 perempuan. Udah pada tua-tua, udah pada punya cucu, ribut. Saya sampai bosan setiap kali ketemu dia, curhat berjam-jam sampai tengah malam, ya. Ujung-ujungnya cuma saya bilang, makanya, ya, saya bilang berkat berubah jadi kutuk. Saya bilang berkat, duit berpuluh-puluh miliar, emas berpuluh-puluh kilo berubah jadi kutuk. Saya bilang kalau nggak memuliakan Tuhan, bayangin, sudah cukup, udah kaya raya, sampai 2000 terus. Kenapa? Ya, maaf kata, ya, susah, ya, susah, hidup ini susah karena tidak sehati tadi. Masing-masing ego, masing-masing mementingkan diri sendiri. Ya, jadi semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Allah menganugerahkan kerukunan supaya kita bisa satu hati satu suara sejiwa memuliakan Allah. Ya, ayo saat ini untuk hal yang kecil-kecil sepele kita beda, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Sampai hari ini pun nggak apa-apa deh. Dulu memang ribut. Ya, kalau soal garam, kalau soal gula, nggak apa-apa, ya. Yang satu lebih banyak garam,
Yang kemarin saya, saya itu paling anti dengan asing, ya. Saya stres dengan asing, tapi juga nggak suka hambar. Tapi sejujurnya saya suka dengan manis. jadi waduh, kalau makanan gitu ya, beda-beda. Ini juga bisa bikin ribut nih, ya. Jadi hal yang sepele bisa jadi bikin ribut. Kalau untuk hal yang prinsip, untuk hal yang esensi, untuk hal yang hakikat, kita udah sepakat deh. Ya. Untuk hal yang kecil-kecil nggak apa-apa deh beda pendapat. Kamu nggak suka dengan baju warna ini, silahkan. Ya. Kamu nggak suka sepatu, kamu nggak suka face shield, kamu nggak suka masker model begini, silahkan lah, itu selera masing-masing. Ya, nggak usah diributin. Ya. Jadi kalau kita ribut jelas tidak memuliakan Allah. Ya. Bagaimana caranya untuk kita sepakat memuliakan Allah? Tujuannya tadi berdasar firman untuk hidup memuliakan Tuhan. Ketika semua orang hidup sejalan dengan Tuhan, ya. Saya beda dengan Anda, tapi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Anda juga mau menyenangkan hati Tuhan. Suami mau menyenangkan hati Tuhan, istri mau menyenangkan hati Tuhan, orang tua mau menyenangkan hati Tuhan, kemudian anak-anak mau menyenangkan hati Tuhan, pendeta mau menyenangkan hati Tuhan, pengurus mau menyenangkan hati Tuhan, jemaat mau menyenangkan hati Tuhan. Meskipun beda-beda, akhirnya ujung-ujungnya Tuhan dipermuliakan. Ya, nggak apa-apa beda, berbeda, tetapi tetap satu juga ujungnya satu, ya. Kita beda. Jadi perbedaan itu keniscayaan, keberbedaan, keberagaman itu kekayaan. Jangan anggap beda itu berarti musuh. Ya. Unity is not uniform. Kesatuan itu bukan keseragaman. Ya. Coba, ini kan bajunya warna-warni nih. Padahal zaman saya dulu, setiap perjamuan kudus semuanya bajunya putih semuanya. Ayo, siapa yang pernah ngalamin itu? Gereja saya, minggu perjamuan kudus, warnanya putih semuanya. Laki-laki yang terusan rok itu putih, nggak ada yang belang-belang model begini, nggak ada. Ya. Semuanya putih semuanya. Itu wajib hukumnya gereja Pantekosta. Saya dari gereja Putusan Pantekosta. Ya. Jadi perjamuan kudus nggak ada warna beda. Semuanya harus putih. Coba ya. Minggu depan dress code kita warna hitam, semuanya harus pakai hitam. Nanti nyamuknya pada datang semua. Minggu berikutnya saya tetapkan dress code-nya warna hijau. Ayo, stres nggak? Yang nggak punya warna hijau. Kemudian minggu keempat dress code baju kita warna kuning. Minggu kelima semua pakai baju batik semuanya. Suka-suka saya. Itu namanya keseragaman. Nggak bisa dipaksa. Sesuai dengan selera. Nah, anak juga nggak bisa dipaksa ya. Oke saudara. Nah yang terakhir, sehati itu bisa berdampak dahsyat saudara. Sehati itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Ketika orang sehati, ya, nggak mengalami personality split, ya, kepribadian yang terbelah. Jadi ada orang itu kepribadiannya terbelah, saudara. Apa yang kelihatan sama yang di dalam berbeda. Ya. Itu penyakit jiwa. Ya. Banyak orang mengalami personality split. Ya. Nggak bisa sama yang di luar sama yang di dalam. Ya. Saudara butuh kasih karunia Tuhan dan kita percaya grafik dan kesembuhan ilahi masih berlangsung. Kalau saudara percaya perjamuan kudus bersatu dengan tubuh Kristus, saudara yang sedang mengalami keterbelahan jiwa, terjadi mujizat. Ya, saudara bisa menyatu utuh. Ya, jadi ketika kita bercerai, ya, suami istri bercerai, pisah, ya, dan berbeda, ya, itu susah ada berkat. Komunitas yang ribut terus, ya, suku-suku yang bangsa yang ribut terus, perang antar suku, perang antar RW, perang antar desa, itu yang membuat berkat susah, ya. Tapi kita bersatu untuk membangun, bersatu untuk memuliakan Allah, dan akhirnya bisa berdampak, ya. Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan inti seluruh kitab suci yang mengasihi sesama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu intinya. Kalau diperas itu hukum agung. Perasannya, kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, artinya kehidupan kita juga harus dampak bagi perluasan kerajaan Allah. Jadi apakah hidupku sudah memperluas kerajaan Tuhan, ya, dan jadi berkat untuk sesama. Hari-hari ini Tuhan berkata demikian, ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah,
Kristus menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Jadi endingnya ialah kebersatuan kita akan berdampak bukan cuma lokal, tapi bisa berdampak global. Ya, bangsa-bangsa akan memuliakan Tuhan lewat hidup kita, lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, lewat segala macam. Bangsa-bangsa akan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, apabila orang percaya saat melakukan kegiatan yang berdampak, tentunya akan berdampak lebih luas tadi. Ya. 1, ngalahin 1000. 2, bisa 10.000. Terjadi multiplikasi, pelipat gandaan dampak. Ya. Persatu kita bisa melakukan yang lebih besar. Ya. Sendirian bisa jalan cepat. Tapi kalau mau jalan jauh harus bersama-sama, together, ya. Nggak bisa alone, harus bersama-sama. Saudara, jadi Alkitab menceritakan tentang kisah Rasul jemaat mula-mula, ya. Mereka sehati, ya. Dan hasilnya apa? Kumpulan orang yang percaya itu mereka sehati sejiwa, ya. Bagaimana mereka hidup dalam kesehatian? Dicatat di sana. Yang pertama, mereka hidupnya saling berbagi, ya. Jadi saling berbagi. Saya punya lebih, nih saya bagikan, ya. Dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya, hasil penjualan itu mereka bawa, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai dengan keperluannya. Jadi cirinya, praktisnya, langkah praktis untuk hidup sehati ya, ayo berbagi, ya. Apa yang saya punya, ya, berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan, berbagi berkat, lebih sering-sering makan bareng, ya. Orang berbagi berkat, kalau lagi diberkati, nggak apa-apa makan bareng, berbagi, ya. Nggak cukup deh. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia, kata Mahatma Gandhi. Ayo berbagi aja. Saya punya apa? Setiap hari mikir satu kali aja, apa yang saya bisa bagikan. Ya, kalau dapat berkat lewat Facebook, lewat WA, bagikan, share. Ya, dulu saya nggak punya Facebook, nggak punya WA, sudah dinubuatkan oleh seorang di tempat ini. Ini pendeta kerjanya cuma Facebookan dulu katanya. Saya belum punya Facebook, saya masih gaptek. Apa-apa tanya sama anak saya, sampai anak saya juga jengkel. Ya, bego banget udah diajarin nggak bisa-bisa ya. Karena zaman saya nggak ada HP. Ya, zaman saya kan mesin ketik. Ya, tapi saya juga dibuatkan. Jadi sekarang saya percaya di antara orang segini itu, saya lah yang paling rajin ngirim berita, ngirim firman. Saya yakin, saya yang paling rajin ngirim firman, ya. Ngirim renungan, ngirim apapun ke seluruh dunia, ya. Kesempatan, kapan lagi, ya. Ayo, hidup berdampak, bagi-bagi aja. Firman yang kita memberkati kita, bagikan pada orang lain. Jadi kalau berkat itu harus dibagi. Jangan kalau susah aja dibagiin. Kalau sedih aja cerita sedih, ya. Cerita sengsara, ya, sakit dibagi-bagi. Everybody of to knows. Seluruh dunia lagi jengkel, ribut di medsos, lagi menuangkan isi. Kalau yang sampah-sampah jangan taruh di medsos. Yang jadi berkat itu yang taruh di medsos, ya, supaya orang yang lain, bangsa-bangsa memuliakan Allah, ya. Orang lain bisa. Saya lihat tuh ada jemaat-jemaat Tuhan yang lama yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Australia, yang kenal sama saya, termasuk yang ada di Perancis. Makasih Koan, panggilnya dari dulu Koan, ya. Ada di Perancis, di Paris tuh. Jadi bisa terhubung. Saya diberkati, ya, dengan renungan dan sebagainya. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Ya. Jadi diberkati bangsa-bangsa itu udah jauh-jauh juga. Di Amerika juga, di Australia juga, paling banyak tuh di Australia karena saya terlalu sering ke sana dulu. Ya, saudara masih kenalan, terhubung, dan kita bisa jadi berkat, berbagi. Ya, tidak seorang pun kekurangan di antara mereka. Sampai punya rumah, punya tanah, dijual, dibagi-bagi. Ya. Yang kedua, bagaimana bisa bersatu secara praktis? Harus tunduk kepada otoritas. Diserahkan ke kaki rasul-rasul. Jangan mau jadi sinterklas sendiri, ya. Jangan mau jadi sinterklas. Ayo bagi-bagi rame-rame di koordinir. Hampir setiap bulan, ya. Bulan ini, bulan kemarin sudah 12 kali nih. Kita bikin aksi sosial. 6 bulan pandemi kita bikin 12 kali. Tentunya bukan ke jemaat saja, sampai keluar-keluar, ya, sampai keluar pulau juga.
Ya, kita bagi-bagi. Tapi itu duitnya duit jemaat. Ya, saya tahu ada jemaat yang memberkati masing-masing, puji Tuhan. Ya, silakan, nggak apa-apa. Memberkati komunitasnya masing-masing, no problem. Tapi ayo ada kebersamaan ya, bareng-bareng juga iya. Sendiri-sendiri boleh. Ya, jadi belajar tunduk kepada otoritas. Ya, karena bukan otoriter, bukan, tapi otoritas. Ya, ya mereka tidak seorang pun, ya, yang terakhir, nggak ada ownership, nggak ada saya punya, karena ku tak membawa apapun juga. Ya, lahir dengan telanjang, kembali juga dengan berpakaian supaya sopan. Ya, jangan bilang telanjang, ya, nggak bawa apa-apa maksudnya, nggak akan tuh rumahnya dibawa, mobil Alphardnya dibawa. Ya, kemarin kaget ya, mobilnya bisa sampai 30. Mobil Alphard, mobil Mercy, mobil, gak bisa bayangin dia. Oh ternyata cuma dikoleksi doang. Saya lihat yang ada di Pixana itu ya, ada yang mengundang saya nginep berapa hari, 3 hari di rumah. Punya pesawat kargo banyak sekali, pegawainya ratusan orang. Ya, ternyata bintang film dia. Ya, saya sebutin, Anda tahu semua siapa dia. Ya, wah luar biasa, mobilnya mewah-mewah, supirnya ratusan itu. Tapi yang saya hebat, cinta Yesusnya luar biasa. Ya, kami 30 orang nginep, setiap kamar itu kayak hotel di rumah dia, setiap kamar kayak hotel. Ya, pagi, siang, malam dijamu kayak restoran. Ya, ini pendeta-pendeta semua nih, hamba-hamba Tuhan dari Yaman, dari Laos, dari Vietnam, dari Kamboja. Cuma saya yang dari Indonesia. Tapi hamba-hamba Tuhan untuk pelayanan suku-suku bangsa. Ya. Ya. Dari Arab Saudi, ya. Saya kenalan semuanya. Kaya raya, cinta Tuhan luar biasa. Karena dia merasa itu semuanya bukan milik dia. Itu semuanya cuma titipan dari Tuhan. Dia itu cuma manajer, bukan owner. Dia itu cuma pengelola, bukan pemilik. Ya. Jadi meskipun dia kaya, dia ingin memberkati bangsa-bangsa. Dia ingin jadi berkat. Makanya Tuhan melimpahkan berkat. Saya tanya sama dia, loh, ini pesawat banyak sekali. Oh, itu khusus charteran. Ya. Jadi bukan pesawat komersial. Dia charter kalau ada yang sakit, berapa bayarnya, berapa ratus juta kemana, berapa. Oh, pantesan. Pesawat kecil-kecil gitu loh ya. Mungkin cuma 8 orang, 10 orang, dan sebagainya. Sistem charteran. So, jadi intinya, kenapa Tuhan memberkati hidupnya berlimpah? Karena dia punya kerinduan yang dahsyat untuk menjadi saluran berkat dan berdampak. Ya. Jadi, adapun kumpulan yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya. Tapi jangan ngaku-ngaku ya, mobil cuma di sini. Oh ini milik kita bersama, nggak bisa ya. Itu dari orangnya, bukan dari saudara. Itu kan milik kita bersama kata pendeta. Terus saudara mau pakai seenak-enak. Nggak boleh kali ya, kecuali yang punyanya boleh pakai aja ya. Seperti kemarin saya senang ya, pakai aja ya, ada seseorang ya, silakan pakai Pak. Jadi kita hanya punya hak pakai, bukan hak milik, sehingga hidup kita berdampak. Nah terakhir sekali, salah satu penyebab kenapa kesatuan itu tidak bisa muncul kesombongan. Ya Senin kemarin Bapak Pendeta kirimnya mungkin ada 50 sombong. Hari ini edisinya sombong. Dengar. Ya. Sombong itu yang membuat Lucifer malaikat paling mulia dari iblis. Ya. Jadi kalau ada keangkuhan, sombong, tinggi hati, arogansi, ya itu sumber kesombongan. Ya. Saya lihat ya, ada orang yang kaya raya yang luar biasa, sampai pamer sama saya. Sorry ya. Ya mungkin orangnya juga ada di sini. Ya, tunjukin ke saya. Apa untungnya ya? Saya juga nggak dikasih 1 perak pun. Ditunjukin rekeningnya di bank itu 0-nya 9. Ngapain dia pamer ke saya coba? Dia keluarkan emasnya, waduh, berapa puluh kilo di meja. Saya pikir saya mau dikasih 1 untuk pembangunan. Ternyata cuma pamer doang. Cuma dipamerin emas banyak banget, kotak kuning banyak. Saya bilang, satu aja. Terus lunas deh. Ini sebentar lagi ada pengumuman. Saya cuma mau pamer. Habis semuanya. Habis, gak ada yang tersisa satu pun.
dalam hitungan, bukan tahun, bulan setelah pamer. Jadi kalau punya jangan pamer apa-apa ya. Nanti terkutuk gitu ya. Mungkin saya dalam hati, ini bikin hamba Tuhan kecewa. Ngapain coba apa? Saya kan nggak pernah tanya, nggak pernah. Cuma dijemput ke rumahnya, cuma mau dipamerin doang. Asal di meja semuanya. Saya pikir udah penuh, dia masuk lagi ke kamar, bawa lagi ke depan. Saya kan pikir apa? Ada apa ini orangnya? Ngapain saya dijemput dari rumah? Hanya untuk, saya pikir oh ini satu untuk pembangunan gitu kan. Saya pikir begitu. Boleh karena apa sih? Ngaruh sama manusia memang pada akhirnya terkutuk dan kecewa ya. Tapi coba apa tujuan dia pamerin ini saya apa coba? Apa? Saya nggak habis pikir sampai detik ini pun. Tapi percayalah, orang sombong itu musuhnya Tuhan. Semua yang kita punya asalnya dari Tuhan. Mari kita bersyukur ya. Nggak usah sombong. Kesombongan itu yang merusak kesehatian. Merasa diri bisa, merasa diri kaya, merasa diri pinter, merasa diri hebat. Padahal kalau bukan Tuhan, saudara bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena darah Yesus yang sudah menyucikan kita, menebus kita, yang membuat kita berharga. Jangan ada orang angkuh di hadapan Tuhan. Orang sombong musuhnya Allah. Bertobatlah dari keangkuhan, maka kita bisa sehati dengan yang lain. Tuhan memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Oh haleluya, ku telah mati dan tinggalkan. Bukan dengan barang yang fana. Engkau telah tebus dosamu. Mari kita persiapkan perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, dan tinggalkan hidupku yang lama. Haleluya. Dengan mata iman tertuju pada Kristus, mari kita syukuri korban Kristus kayu salib yang mempersekutukan dan menyatukan kita oleh kuasa darahnya. Kita bukan orang asing dan pendatang. Kita anggota keluarga Allah. Kita bersatu dalam Kristus. Jangan ribut perbedaan. Jangan ribut suka atau tidak suka dengan yang lain. Mari kita menyatu dalam kasih Bapa, sehingga berkat Tuhan dicurahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan untuk pengampunan dosa kita? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Sebagaimana roti menyatu dengan tubuh kami, maka hidup kami juga manunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kami juga menyatu dengan tubuh Kristus di seluruh muka bumi dan dalam gereja lokal. Kami satu dalam Kristus. Oh haleluya. Sedemikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oh haleluya, darahnya tercurah di Kalvari. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sebab firman Tuhan berkata, nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Oleh darah Yesus segala dosa kita sudah disucikan. Dan bagi saudara yang percaya, tersedia krafirat kesembuhan ilahi. Setiap yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Percaya dengan iman, terima pemulihan, terima kesembuhan. Oh rabasatakarabah. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh dia mana oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk karya keselamatan, anugerah pengampunan dosa, hadiah hidup yang kekal, jaminan pasti surga rumah Bapa, status sebagai anak-anak Allah. Kami syukuri karya-Mu Tuhan. Kalau yang terbaik dari sisi surga Kau berikan kepada kami, apalagi cuma pemeliharaan di dunia yang sementara. Kami yakin berkat-Mu dicurahkan supaya segala suku-suku bangsa memuliakan Allah lewat hidup kesaksian kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan memberikan solusi dan jawaban di dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah atas umat-Mu. Jauhkan kesombongan. Oh Tuhan, beri kepada kami pertobatan, untuk kami boleh humble spirit, roh yang rendah hati, agar berkat itu mengalir seperti air mengalir ke tempat yang rendah. Demikian juga berkat itu mengalir ke atas hati-hati yang mau merendah di hadapan Tuhan, supaya kesanalah Tuhan memberitakan berkat. Beri kepada kami kesehatian, sepakat Tuhan, untuk kami boleh melihat Allah dimuliakan, jemaat dibangun, ada banyak dampak dahsyat boleh terjadi melalui hidup kami. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari Jumat pagi, Bapak Tuan Cahyadi yang selama saya kenal 13 tahun di tempat ini mengalami pergumulan, penderitaan. Tuhan sudah mendatangkan kelegaan, dan kemarin sudah dikebumikan, dilayani oleh gereja dari Cicinya karena jauh. Saudara, terima kasih juga untuk tanda kasih yang kami akan sampaikan nanti kepada keluarganya, ya, yang ditinggalkan istri dan juga anaknya. Nah, selanjutnya ada, tolong dibaca di warta karena kita sudah blast out. Ada kelas 201 lewat Zoom, ya. Saudara bisa mendaftar lewat Zoom. Jadi
kelas-kelas bisa berjalan sekarang ya. 101 kemarin sudah berlangsung onsite, tatap muka. 201, 301, ayo belajar bersama supaya kita kuat dalam firman ya. Kalau dulu kan susah ya, sekarang bisa di rumah-rumah saudara, malam hari, seminggu sekali ketemu ya, kita bisa belajar kebenaran firman. Laporan pembangunan bulan Agustus masuk 35.809.000 lebih, keluar 38 juta, defisit 2,7 dan sebagainya. Jadi defisit total 1.098.037.435.000 ya. Terima kasih dan bersyukur seorang jemaat kemarin memberikan persembahan syukur 100 juta rupiah. Kemarin kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga tersebut untuk menutup ini semuanya, masih 1 miliar lebih ya. Jadi terima kasih juga saudara-saudara juga ikut ambil bagian. Setiap bulan ada aksi-aksi dana ya, macam-macam ya, tapi saudara ikut ambil bagian, terima kasih. Termasuk hari ini juga, nanti bawa kalau turun ke bawah pemesanan ya, pemesanan macam-macam. Kalau saudara mau pesan silakan ya, sambil membeli saudara juga memberkati terus untuk pembangunan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah terberkati dengan kebenaran firman dan juga sama-sama kita menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan melihat pengumuman. Kami persilakan tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Dan yang ketiga, dapat memberikan persembahan melalui layanan edisi di lantai 1. Kami mengundang seluruh wanita untuk hadir dalam ibadah WBI pada Rabu 9 September 2020 pada pukul 6 sore di gereja lantai 1. Kami mengundang seluruh kaum pria untuk hadir dalam fellowship kaum pria pada Rabu 9 September 2020 pada pukul 7:30 malam, dan acara ini akan dilaksanakan via Zoom. Mari pemuda remaja untuk bergabung dalam Komsel online pada Sabtu 12 September 2020 pada pukul 7:30 malam via Zoom dan akan dilayani oleh saudari Stefanidis. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi saudara Hendra atau saudari Gibi. Telah dibuka kembali kelas 201 tentang kedewasaan rohani. Kelas ini dimulai pada tanggal 15 September 2020 pada pukul 7 malam dan akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Suko atau Saudara Fernando. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC perhimpunan kedudukan jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami ingatkan bahwa untuk prosedur keluar nanti dari gedung gereja, Bapak Ibu diharap tidak langsung keluar sekaligus. Jadi nanti di tengah ini ada batasan pijakan kaki untuk naik tangga, bisa dilihat yang warna coklat. Nanti kita kasih batasan ya. Jadi dari pijakan yang di belakang dulu, itu dulu turun ke bawah, pintu sebelah kiri, tetap pintu sebelah kiri dan tetap jaga jarak. Setelah itu semua keluar baru nanti batasan pijakan berikutnya.
dengan meningkatnya jumlah pengidap COVID ini, kita harus saling menjaga, amin. Biar gereja ini juga bisa tetap beribadah secara live seperti ini. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan semata. Kami memuji Tuhan dan menghormati pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun, dan itu terbukti hari ini kami berkumpul dan menyembah Tuhan, dan kami juga menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan, dari perjamuan yang mengingatkan kami akan karya Kristus yang luar biasa yang menebus dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah. Tuhan memberkati keluarga, memberkati semua yang dikerjakannya. Tuhan buat berlipat ganda. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir hari ini dengan semua pergumulan, dengan semua keluh kesah di hadapan Allah. Tuhan adalah Allah yang mendengar, Tuhan adalah Allah yang melihat, Allah yang peduli dan mengerti. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang punya pergumulan keluarga Tuhan juga hadir atasnya dan menumbuhkan kasih mesra atas setiap keluarga, sehingga tidak ada celah bagi kuasa kegelapan iblis untuk mengacaukan keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya setiap kami tunduk di hadapan Tuhan dan merendahkan hati dan saling menjaga keuntungan orang lain, kepentingan orang lain, dan menanggalkan ego kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa ini yang kami cintai, di mana Tuhan menaruh kami di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati pemerintahan yang terus sedang berjuang untuk melakukan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah, ada sinergi dan bekerja sama simultan dan memberantas melawan penyebaran COVID ini. Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga medis yang bekerja di dalam garda depan. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, dan melindungi mereka dari hal-hal yang jahat, yang buruk. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk korban yang masih dalam perawatan. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap teguh dan survive untuk melawan, menaklukkan serangan virus yang berbahaya ini. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati kota ini Tuhan, supaya di kota-kota ini juga terlindung dari hal-hal yang buruk. Tuhan, kami doakan supaya pemerintahan kota ini juga bekerja dengan penuh takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, memberkati terus pergumulan gereja ini
dalam pengembangan pelayanan. Kami doakan supaya Allah mengarahkan kami kepada dampak yang lebih luas, dan seluruh jemaat Tuhan juga berkontribusi dalam membangun kerajaan Allah supaya lebih luas berita Injil dapat diberitakan secara luas di tengah-tengah komunitas dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Orang-orang jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka satu persatu supaya mereka juga bertumbuh secara rohani, dan saatnya kami terima berkat yang dahsyat, yang besar dari Bapa di surga. Haleluya. Mari sinar-sinar jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi, prajurit radikal, murid sejati dan sahabat Tuhan Yesus. Arahkan hati dan imanmu kepada Tuhan di sorga, dan terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Amin.